adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan ya, semuanya sehat, semuanya bersuka cita. Kita bisa kembali lagi dalam acara ibadah skala minggu GKO Sola Gracia bersama Kakak Vicky di sini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kalian sudah siapin belum persembahannya, Alkitabnya, dan juga yang paling penting adalah siapkan hati kita supaya kita bisa berkonsentrasi dan memuji Tuhan di hari ini. Oke adik-adik, langsung aja yuk kita mulai ibadahnya hari ini. Yeay! Adik-adik, yuk sama-sama kita angkat pujian, kita bawa pujian kita supaya hari ini Tuhan Yesus disenangkan. Kita semua terus bersuka cita. Sama-sama ya, nyanyi lagu ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, 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 besar Tuhan, tinggi dan di atas. Gloria, Adik-adik, mari kita bersama-sama mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Inilah persembahan kami. Kiranya dapat menjadi berkat bagi gereja dan pelayanan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya dipersiapkan dulu ya Alkitabnya. Lalu dibuka di 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16. Sebelumnya kita nyanyi satu lagu dulu ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus
Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Adik-adik, selamat hari Minggu. Firman Tuhan hari ini ada di 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16. Oke adik-adik, sudah pegang Alkitabnya belum? Kalau belum, mulai diambil Alkitabnya ya. Kita akan baca sama-sama. Oke, adik-adik, kalau sudah dapat kita baca sama-sama yuk. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai dengan 16. Kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yizreel mempunyai kebun anggur di Yizreel di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau, jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yizreel itu kepadanya, "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Izebel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yizreel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Izebel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yizreel itu." Ayat 8 adik-adik. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memateraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa, dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang Dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia, dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan raja.' Sudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Ayat 11. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Izebel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan raja." Sudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Izebel mengatakan Nabot sudah dilempari sampai mati. Sesudah Izebel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkata Izebel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yizreel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, tidak hidup lagi, ia sudah mati." Ayat 16. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yizreel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Jadi kita sudah membaca firman Tuhannya. Sekarang kita dengar cerita firman Tuhannya.
Nah, adik-adik, tema hari ini adalah jangan berbuat curang seperti Isabel dan jangan merampas milik orang lain. Nah, adik-adik, di firman Tuhan hari ini menceritakan bahwa Raja Ahab menginginkan kebun anggur Bapak Nabot. Nah, adik-adik, kebetulan kebun anggur Bapak Nabot ini berada di sebelah istananya Raja Ahab, adik-adik. Nah, ketika Raja Ahab melihat bahwa kebun anggur Bapak Nabot ini sangat bagus, akhirnya dia ingin menawar kebun anggur Bapak Nabot. Dia berbicara sama Bapak Nabot, bolehkah aku menukar kebun anggurmu dengan kebun anggur yang lain? Atau kalau kamu tidak ingin menukar dengan kebun anggur yang lain, akan kubayarkan kebun ini dengan uang. Nah, adik-adik, Raja Ahab ini menginginkan sekali kebun anggurnya Bapak Nabot. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Bapak Nabot tidak tertarik, bahkan menolak tawaran Raja Ahab. Nah, adik-adik, di sini ketika Raja Ahab menginginkan sesuatu, yaitu kebun anggurnya Bapak Nabot, dan Bapak Nabot menolaknya, dia sangat kesal dan marah. Mukanya kesal, mukanya marah, mukanya emosi. Dia langsung masuk ke istananya, dia langsung berbaring di tempat tidurnya, dan dia tidak mau makan. Terus mukanya gusar, mukanya muram, mukanya kesel gitu. Tiba-tiba istrinya datang dan bertanya, kenapa mukamu sangat muram dan kesal dan sangat gusar sekali? Apa yang terjadi? Akhirnya Raja Ahab menceritakan semuanya kepada Isabel, istrinya itu. Nah, Isabel mempunyai pikiran tidak benar, adik-adik. Wah, setelah ceritakan Raja Ahab dia menginginkan kebun anggur Bapak Nabot itu, akhirnya Isabel menyuruh Raja Ahab, kamu cukup makan, gembiralah, aku saja yang akan menyelesaikan masalah ini. Kamu tinggal terima kebun anggur itu. Akhirnya Isabel berbuat curang, adik-adik. Dia membikin surat edaran atas nama Raja Ahab, dan materainya pakai materai raja, dikirim terhadap pemuka-pemuka dan petua-petua di daerah situ, adik-adik. Akhirnya dia mengisi surat edaran dan menyebarkannya bahwa isi surat itu adalah Bapak Nabot telah mengutuk Allah. Nah, adik-adik, akhirnya ketika surat itu tersebar dan surat itu berisi tentang bahwa Nabot telah mengutuk Allah, akhirnya rakyat-rakyat di situ mengusir Bapak Nabot sampai keluar kota, dan akhirnya dilempari batu sampai mati. Dan orang-orang yang berada di situ kasih tahu Isabel bahwa Nabot sudah mati. Wah, ini sangat kejam, adik-adik, dan sangat tidak manusiawi. Nah, adik-adik, misalkan adik-adik nih menginginkan sesuatu, misalnya minta ke mama atau minta ke papa, Pak, aku mau gadget baru, mau tas baru, sepatu baru, atau baju baru, tapi papa mama tidak kasih. Pasti adik-adik marah, kesal, atau bahkan emosi. Akhirnya apa? Seperti Raja Ahab, melakukan kecurangan, melakukan kejahatan. Nah, adik-adik tidak boleh seperti Raja Ahab dan Ratu Isabel ya. Tidak boleh curang. Kalau keinginan tidak tercapai, tidak boleh emosi, tidak boleh marah, tidak boleh ngambek gitu. Nah, akhirnya setelah Nabot mati, diceritakannya kepada Isabel, dan Isabel akhirnya sampaikan kepada kepada Raja Ahab bahwa Nabot sudah mati, adik-adik. Akhirnya Raja Ahab lari ke kebun anggurnya Nabot. Akhirnya dia bergembira bahwa kebun anggur itu menjadi miliknya. Nah, adik-adik, ada dua hal yang harus kita pelajari lah, adik-adik. Kita harus belajar menghormati orang lain. Walaupun Raja Ahab ini raja, istri Isabel itu adalah ratu, dia tidak boleh semena-mena terhadap Bapak Nabot ini. Nah, jadi yang kedua adalah tidak boleh mengambil hak orang lain.
Jadi kalau menginginkan sesuatu tidak boleh dengan hal curang. Misalnya adik-adik bermain di rumah teman adik-adik, terus teman adik-adik punya mainan baru nih. Nah, tiba-tiba adik-adik datang, habis itu ngerampas tanpa minta izin untuk meminjamnya. Ya, itu tidak boleh adik-adik ya. Tuhan Yesus akan marah. Kalau ingin meminjamnya, tidak boleh dengan cara merampas atau mengambil. Harus minta izin dulu. Aku pinjam boleh ya mainannya, nanti aku balikin kok mainannya. Nah, kalau seperti itu boleh adik-adik. Nah, tidak boleh merampas atau mengambil barang tersebut dengan semena-mena. Ya, adik-adik, nanti Tuhan Yesus akan marah. Nah, adik-adik, jadi firman Tuhan hari ini kita harus belajar menghormati orang lain. Yang kedua, tidak boleh curang. Atau misalkan adik-adik nih bermain gundu atau bermain gambaran atau lain sebagainya, adik-adik curang bermainnya. Atau mungkin adik-adik dikasih uang jajan sama mama, ambil di dompet 5.000 ya, tapi adik-adik ambilnya 10.000. Itu sudah berbohong dan berbuat curang ya. Tuhan Yesus akan marah, nanti Tuhan Yesus nangis. Nah, adik-adik tidak boleh seperti Raja Ahab dan Ratu Isabel. Jadi harus menyenangkan sesama, harus menghormati sesama, harus saling membimbing adik-adik supaya Tuhan Yesus senang dan belajar bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang sampai hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan. Dadah, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, ibadah sudah selesai. Sebelum mengakhirinya, kita nyanyi satu lagu pujian dulu ya. Adik-adik, kita harus selalu ingat sama janji-janji Tuhan Yesus melalui firman-Nya yang selalu baru. Kalian semuanya kasih tepuk tangan. Standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages, let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God, standing on the promises of Christ, my Savior. Standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages, let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God, oh, standing on the promises of Christ, my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ, my Savior. I'm standing on the promises of God. Ibu, anak-anak sekolah minggu yang baik hati, hari ini kita belajar untuk saling menghargai, saling menolong, tidak boleh merampas barang atau milik orang lain, tidak boleh memaksa, dan tidak boleh mengingini barang orang lain. Mari kita berbuat baik satu dengan yang lainnya, saling menyayangi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami anak-anak untuk selalu berbuat baik. Kami tidak ingin merampas atau memaksa orang lain atau mengingini barang orang lain secara paksa. Tuhan berkati kami anak-anak untuk senantiasa mengucap syukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami anak-anak berdoa. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat kita akan terima dan kita berdoa. Kasih sayang Allah Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus oleh persekutuan dan pertolongan Roh Kudus memberkati anak-anak sekolah minggu setiap hari dengan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.